Halo, selamat malam Kak Clara. Perkenalkan nama saya Ranoko Rewelti Hartonang dengan NIM 55011 40076 dari kelas A. Di sini ada curate yang dimana kita langsung aja ke data perusahaannya. Di sini kita disuruh isi em, menyimpan file. Sebentar. Kita di sini, kita tunggu. Nah, di sini kita terdapat gambar daftar. Kita langsung aja. Kata kunci itu supervisor atau yang ada di bawah ini, tapi gunakan dengan huruf kecil. Supervisor. Setelah masuk, kita langsung aja dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di bagian tipe persiapan ini ada dua, standar dan mahir. Kita pilih yang mahir. Nah, setelah di bagian mata uang, kita pilih tambah, opsi tambah. Sini kita buat namanya rupiah. Jadi nilai tukarnya 1. Nilai 1. Nomor negaranya Indonesia. Simbolnya RP. Sebentar. Kita pencet OK. Sini kita langsung lanjut. Sini terdapat informasi periode perusahaan yang dimana terdapat ada kolom-kolom yang harus diisi. Kita cuman diisi hanya nama perusahaan, alamat, tutup buku, dan fiskal atau tanggal mulai. Kita buat nama perusahaan PT LSA Indonesia. Alamatnya Jalan Bayangkara nomor 3. Sini tutup mulai bukunya kita buat di tanggal 30 bulan 11 2017. Dan untuk tahun fiskal ini karena tahun 2017 cuma kita buat angka akhir 2 angka akhir 17. Sini kita buat di bulan 11 ini 2017. Kita langsung lanjut. Sini nomor seri faktur. Nomor seri faktur pajak kita buat 100000001. NPWP-nya 011016405151. Untuk setelah itu nomor pengukuran PKP-nya sama dengan NPWP juga 010016
004 051 001. Ntar kita cek dulu sebentar yang kurang 01 001 600 405 10. Ini kelebihan. Tanggal pengukuhan PKP-nya kita buat di tanggal 24 bulan 10 2009. Kode cabangnya 01. Istilahnya perdagangan sepeda motor. Perdagangan sepeda motor. Kalau KLU SPT-nya kita buat dengan nomor 753 42. Kita lanjut. Sini ada daftar akun. Catatannya ada nama-nama akun, nomor akun, tipenya mata uang, pertanggal sudah awalnya. Cuman kita hapus dan sisakan satu. Ini data atau daftar akun dari Accurate-nya. Jadi kita hapus saja. Kita selesai, kita sisakan retained earning. Setelah kita sisakan retained earning ini atau kita hapuskan, kita lanjutkan. Setelah itu kita langsung ke klik biru atau untuk impor. Sini di bagian kanan ujung ada ikon file atau logo warna kuning. Tapi di sini kita buat tipenya sebagai Excel. Di Windows nomor 1. Kita open. Setelah itu ada button ambil data di pojok kanan paling atas. Setelah muncul datanya, setelah ini ada 3 tabel terkait adanya kolom data sumber, kolom dibutuhkan, dan kolom 0123 sampai 5. Langsung aja ke nomor akun. Buat nomor akun. Akun dipakai. Setelah itu di bagian tipe akun bank kita buat sebagai kas atau bank. Akun receivable kita buat sebagai akun piutang. Inventory kita buat sebagai persediaan. Order current asset kita buat sebagai aktif lancar lainnya. Fixed asset kita buat sebagai aktif tetap. Akun ini sebagai akumulasi. Akun payable sebagai akun hutang. Order
Order cardinality kita buat sebagai yang lancar lainnya. Equity sebagai ekuitas. Sudah itu kita ke bagian mata uang. Mata uang kita buat mata uang. Sebentar. Kita buat mata uangnya sebagai IDR atau rupiah. Saldo kita buat sebagai saldo awal. Setelah itu di bagian kolom dibutuhkan tidak ada, mari kita langsung impor data. Setelah itu kita pastikan bahwa data impor itu 34 data impor. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita lanjut. Kalau seandainya tidak berkurang dari 34 data impor, berarti ada yang salah filenya atau data sebelumnya. Maka itu kita kan tadi 34 pas, jadi langsung muncul daftar akun. Langsung aja di bagian bawah akun developer episode awal kita buat jadi laba ditahan, dan akun laba ditahan juga kita samakan dengan laba ditahan. Setelah itu kita lanjut. Untuk bagian akun dapat mata uang udah otomatis rupiah kan, utang dagang. Sedangkan sini akun depot untuk ada akun hutang, pembayaran ukun penjualan, pembayaran ukun pembelian, diskon penjualan, laba rugi terrealisir dan laba rugi terrealisir. Tapi kita isi dulu. Sebentar. Kalau dulu dari penjualan kita buat ini. Kalau pembelian manipulan kita uang pembelian, kita pembelian potongan penjualan. Nah, setelah semuanya diisi kan laba rugi terrealisir ini dua ini tidak diisi, langsung aja lanjut step selanjutnya. Langsung ada terkait langkah 6 ada syarat pembayaran dan pajak, langsung aja kita ketambah. Jika pembayaran antaranya berarti kita buat 0 hari 0% sampai 30 hari 0% 30 hari kita buat net 30 Setelah itu udah bagian 30 kita tambah lagi, kembali kita buat
persyaratan COD. Jadi kita buatnya jika pembayaran antaranya 0, diskonnya 0, temponya 0, keterangannya COD saja. Tadi kan kita nggak buat checklist kotak ini kan, cuma sekarang kita klik tunai, baru kita pencet OK. Setelah itu ya, kita selanjutnya pajak. Kita buat isi namanya PPN. Nah, di sini kan tahun sekarang ini kan 11%. Cuma kita buatnya tahun sebelumnya, jadi 10% dengan menggunakan kode T. Kita menggunakan keterangannya pajak pertambahan nilai. Pajak panjang kita buat PN keluaran. Yang bawahnya kita buat pajak pembelian, kita buat PPN masukan. Kelewat yes. Oke, kita pencet OK aja. Kita pencet lanjut. Sini tipe pelanggan. Kita langsung aja ke metode pengiriman. Di bagian tambah kita buat namanya ini Niki. Sabar, sorry. Niki. Sini kita akan mengimpor data yang kita punya. Kita klik dulu yang data biru seperti kayak di awal. Klik icon kuning. Jangan lupa tipenya di Excel. Kita pilih daftar pelanggan atau nomor 2. Open. Kita ambil data. Setelah itu jangan lupa di bagian atas sumber ini atau bagian pertama, jangan lupa kita hapus seperti kayak yang di awal. Baru kita bisa mendefinisikan kolom. Ini nama pelanggan. Currency sebagai mata uang. Saldo kita buat saldo awal. Kalau nomor faktur kita buat nomor faktur saldo awal. Nomor faktur. Tanggal faktur kita buat pajak pertama. Pajak pertama. Untuk pajak pertama kita buat syarat. Yang terakhir term syarat. Sebentar. Sini tipe pelanggan kita ubah, kita pilih sebagai umum. Nah, sudah kita langsung impor data. Kita pastikan terdapat
3 impor. Kalau kurang kita silakan diimpor ulang. Lanjut. Ini pemasok, kita langsung ke klik baru link. Jangan lupa tipenya Excel. Pemasok berarti kita ke daftar 3 pemasok. Ini datanya. Jangan lupa baris pertamanya dan sumbernya kita hapus. Baru definisinya bagian sini kita seperti kayak awal, nomor pemasok, nomor pemasok, saldo nomor faktur kita buat sebagai nomor faktur. Sebentar kita ulang lihat. Tanggal saldo awal salah. Saldo awal baru yang bawahnya. Saldo awal, tanggal fakturnya kita buat pajak pertama. Pajak pertama. Kita cek dulu, takutnya salah. Kita langsung aja, langsung oke. Lanjut, sini untuk proyek daftar teman-teman ini kita lewati aja karena nggak informasi khusus untuk proyek daftar departemen tersebut di PT LS Indonesia ini. Lanjut, ini kita langsung aja ke langkah 12. Sini ada akun default barang, ada persediaan penjualan, retur penjualan, diskon barang penjualan, akun barang pengiriman, harga pokok penjualan, retur pembelian, akun biaya, akun barang ditagih. Di sini bagian persediaan kita buat sebagai persediaan motor, penjualan kita buat sebagai penjualan, retur penjualan kita sebagai retur penjualan, terus diskon penjualan kita buat potong penjualan, akun barang pengiriman kita buat persediaan motor, HPP kita harga pokok penjualan, retur pembelian kita buat persediaan, akun biaya kita buat sebagai beban luar usaha, akun barang belum tagih kita buat sebagai HPP barang. Kita lanjut aja. Sini ada akun default pesanan produksi.
atau aktivasi publikasi ini langsung kita skip aja. Nah, di sini langkah 14 ini ada metode biaya, ada dua, ada rata-rata, persen first out, atau FIFO. Cuma kita pilih kasus ini PTLS Indonesia-nya kita buat metode first in first out atau FIFO. Baru step yang 11 ini informasi barang. Di sini kita informasi barang berarti kita harus langsung aja klik di sini. Jangan lupa type barang data. Langsung aja kita jangan lupa dihapus data sumbernya. Nomor barang kita buat sebagai nomor barang. Deskripsi kita buat sebagai deskripsi barang. Kita buat kuantitas. Pos-posnya kita buat sebagai kantor kita ya. Value kita buat sebagai total biaya. Sales price kita buat def harga jual 1. Nah, di bagian kolom dibutuhkan ini di nilai defaultnya di bagian tipe barang kita buat sebagai persediaan. Kalau bagian persediaan kita buat sebagai bahan baku. Sesuai barang jadi. Langsung aja kita impor. Kita pastikan ada 4 data yang ini. Kita lanjut. Di langkah 16 di tipe aset tetap kena pajak. Di langkah 16 langsung aja klik impor. Jangan lupa type Excel. Jangan lupa atas kita hapus. Langsung definisi kolom. Kita isi sebagai golongan pajak. Penyusunan pajak dulu. Di sini geser di bagian strike line method kita buat sebagai metode garis lurus. Terus double descending method kita buat sebagai metode saldo menurun. Non depreciable kita buat sebagai tidak depresiasi. Oke.
Setelah itu kita pindahin dulu biar nggak ribet. Setelah itu kita impor datanya. Nah, kita pastikan ini terdapat 9 data terimpor, jangan sampai berkurang. Kita lanjut. Angkat. Jangan lupa ganti ke Excel, tipenya ke nomor 6, tipe aset tetap. Setelah muncul, saya ingatkan lagi, jangan lupa yang pertama ini jangan lupa dihapus. Baru kita melakukan definisian kolom. Kita buat sebagai tipe tetap, golongan aktifat tetap pajak, golongan aktifat pajak. Bentar, kita hapus dulu. Ini golongan permanen. Kita samakan garis lurus, jangan yang lain samakan dengan data sumbernya. Ini 2. Soalnya kita impor data. Sini terdapat ada 5 impor, jangan sampai kurang. Kita lanjut. Sini kita langsung aja impor juga. Sebentar, kita pindahin dulu bawah. Jangan lupa sekali lagi Excel 7 langsung ambil data. Jangan lupa baris pertamanya dihapus di bagian atas sumbernya. Salah. Terang aktif kita buat sebagai tanggal pembelian, kita buat sebagai tanggal pembelian. Tanggal pemakaian kita buat sebagai tanggal pemakaian. Untuk umur bulan aktiva kita buat sebagai umur bulan aktiva yang tahun dan 6 bulan. Terus metode penyusutan ini kita buat sebagai metode penyusutan. Oke. Setelah itu lanjut, coba sabar. Tadi kita salah metode penyusutan, gak pakai input tadi gara. Oke. Akun aktiva
kita buat sebagai akun Aktiva, kita buat sebagai akun Aktiva. Kita samakan aja dari data sumbernya juga, tanah dan gedung. Jadi kita samakan saja dengan data sumber. Pun verifikasi kita sesuaikan dengan nomornya dan juga data sumbernya. Beban pencucian peralatan sumber dana kita buat sebagai laba ditahan. Laba ditahan, coba kita cari laba ditahan. Sorry, bukan laba ditahan, akun sumber dana baru definisi ke baru sumber dana kita salah. Setelah itu, kalau sudah, langsung aja kita impor datanya. Kita pastikan ada 4 data yang terimpor. Kalau sudah, sabar, kita lanjut. Nah, untuk step 19 ini termasuk langkah percobaan atau neraca percobaan. Terus kita lihat dari sini, debit kredit ada balance. Langsung aja kita lanjut ke preferensi perusahaan, ke sini kita lanjut. Nah, dari sini udah baca selamat, langsung aja kita selesai. Jadi ini tahap selanjutnya kita harus mengoreksi saldo-saldo. Kita langsung aja ke klik menu laporan. Terus setelah milih laporan, tapi buku besar tadi harusnya ini.
Jadi ini PT Listener saldonya klasiknya yang per tanggal 30 November 2017. Sini kita melakukan pengoreksian akun-akun opening balance equity. Karena langsung aja. Opening balance equity. Setelah muncul buku besar rinci, kita lihat dulu, koreksi dulu. Kita cara mengoreksi, kita klik 2 kali nih. Cara mengoreksinya itu klik 2 kali aja. Langsung aja akumulasi ini kita gantinya sebagai laba ditahan. Sebentar. Akun laba ditahan. Sebentar. Kita ini dulu, batalin dulu. Takut. Kita klik, simpan dan tutup. Nah, langsung perbarui, langsung ke buku besar. Tadi setelah kita ganti laba ditahan, langsung aja klik simpan, baru perbarui, baru jadi 110. Jadi yang tadi akun yang sumber tadi itu bakal hilang karena udah kita ganti. Langsung aja akun balance. Salah. Kredit. Jadi di sini di bagian sini sebentar. Nah, tadi kan bagian voucher nomor 1004 ini kita simpan dulu sebentar. Jadi kan di bagian sini ya. Ya di bagian sini tadi equity-nya yang perlu kita gantikan tadi kan sebelumnya kan di kredit, sekarang di debit, makanya harus diteliti juga.
balance equity. Jadi harus ganti opening balance equity doang. Ini kan di debit tadi. Tadi kan kredit, sekarang di debit. Kita ganti 106. Sebentar. Bagian 8 ya. Oke, selanjutnya jadi memiliki kesalahan mana sistem saya keluar. Mari kita lanjutkan lagi. Laporan, daftar laporan. Setelah itu kita ke buku besar, baru ke nanti saldo klasik. Sini kita ubah tanggal 30 bulan 11 2017. Parameternya kita checklist. Sini kita langsung aja lanjut di opening balance equity-nya. Kita ganti tabel. Jadi untuk sampai sini yang diganti hanya opening balance equity-nya saja. Ya, dilihat opening balance equity-nya letaknya di debit atau kredit. Oke, tadi kan di debit, ini di kredit. Dan sampai salah apa yang ganti.
Nah, setelah kita ubah semua, otomatis opening balance equity-nya 0 dan laba tahannya 220. Terus setelah itu tahap selanjutnya kita langsung ke aktivitas, ke periodik, proses akhir bulan. November. Oke, selesai. Setelah dari aktivitas kita langsung ke daftar, baru pilih pemasok. Ini kalian harus lihat modulnya juga. Kita lakukan juga balu dengan serta yang cash juga di bagian terminal. Langsung kita klik ke baru. Kita ke menu pelanggan. Kita buka PT Matahari. Aduh, selanjutnya kita perbarui buat tersimpan.
struktur pembelian. Lalu setelah itu kita buatnya 5 12 2017 12 12 2017. Sini kita samakan 05 05 12 2017. Jangan lupa di bagian sini 01. Oke, setelah itu oh ya, kita ke Suzuki Honda Supra. Sebagai satuan 9 juta. Teksnya Suzuki dengan nominalnya 9 juta 23. Jangan lupa sini ada ada ikut kalkulator lah ya. Nah, ini totalnya jadi 41.800.000 ini total dari Honda Supra dengan Honda Shogun. Kita langsung setelah itu dari bagian sini kita soalnya ke beban. Terus kita cari beban biaya salah biaya biaya ongkos pembelian. Setelah itu dengan nominal 250.000 langsung ke bagian
Setelah kita membuat amount atau totalnya 250.000, kita langsung ke lokasi barang, kita klik, akan apa namanya, kamu gabung dengan yang barang yang awal. Soalnya kita ke amount, klik hasilnya 42.050.000. Langsung ke nomor wajib pajaknya, nomor 010 stong dagang, kita buat simpan dan tutup. Setelah itu kita langsung ke penjualan tunai, kita ke aktivitas pembelian, ini ke 1. Setelah itu kita buat dulu, coba kemarin 12 samakan, ini sudah sesuai. Smash itu sebagai unitnya 2. Kita pastikan subtotalnya 64 juta. Sebentar. Ya, kita pastikan subtotalnya 64 juta, PPN-nya 6.400.000 atau 6.074.000. Terus setelah itu seperti yang kayak di awal, nomor faktur pajaknya kita buat nomor 11 dengan nomor burung modulnya 0,0000005. Terus di bagian fragnya kita buat 1.500.000. Setelah itu di bagian akun B kirimnya kita buat sebagai beban luar usaha. Terus ini ada bagian icon bayar, kita klik aja langsung. Setelah itu kita ganti phone nomornya 02 PJ
tanggal 10/12/2017 kita juga 10/12/2017. Di sini ada di bagian sini udah muncul ya, totalnya 71.900.000. Pastikan amount dan payment sama, dan yang paling penting di kolom bayarnya checklist. Setelah itu jangan lupa kita coba lagi ke kalkulator. Situ kita simpan dan tutup. Kalau sudah berhasil terima pembayarannya, akan muncul stempel paid atau sudah dibayar. Nah, itu tadi penginputan penjualan. Setelah itu kita lanjut ketiga ke penerimaan piutang dagang dari PT Matahari ya, atas pelunasan utang kredit pada tanggal 26 November 2017 senilai 20 juta. Kita langsung ke aktivitas. Setelah itu penerimaan, coba reset formnya PT Matahari. -2 garing DKM tanggal 15/2017 tanggal 15/12/2017. Sini udah setelah mengganti payment date. Sini ada tertera invoice date-nya, amount-nya senilai 20 juta. Kita klik, baru saya klik, jangan lupa klik bayar, icon bayar, baru ke icon kalkulator. Baru setelah itu setelah ini simpan dan tutup. Nah, ini penerimaan piutang dagang. Dan yang keempat ada pelunasan utang dagang. Kita langsung pelunasan kita langsung ke aktivitas pembelian. Ini jangan lupa from nomornya kita ganti 01 garing BKK. Setelah itu kita di vendornya ke vendor TV Merapi. Satu sini amountnya 15 juta, owingnya juga 15 juta. Kita langsung aja ya, tadi sudah kita simpan, kita sengkur aja, nggak apa-apa. Lanjut ke transaksi kelima, ada pembayaran beban di sini.
Ini untuk memo kita opsional, boleh isi ataupun tidak diisi juga nggak masalah. Jadi kita buat adanya pembayaran beban telepon dan listrik untuk bulan November 2020